Awalnya aku pikir cuma angin, tapi suara itu makin jelas, seperti ada yang menangis di bawah ranjang. Kalau kamu suka cerita-cerita horor nyata seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tapi hati-hati, setelah nonton ini, jangan sendirian malam-malamnya. Namaku Rina Maharani. Aku mahasiswi tingkat akhir di sebuah kampus swasta yang cukup ternama di Yogyakarta. Sejak semester 5, aku mulai merasa kalau jarak dari tempat tinggalku ke kampus semakin terasa jauh. Aku tinggal bersama kerabat jauh, dan meskipun mereka baik, tetap saja aku merasa seperti menumpang. Aku butuh ruang sendiri. Tempat di mana aku bisa berpikir tenang, belajar tanpa suara televisi, dan tak harus merasa sungkan setiap kali ingin ke dapur. Awal tahun 2024, aku memutuskan untuk mencari kos sendiri. Pencarianku cukup lama, karena aku punya batas anggaran yang ketat. Aku bukan anak orang kaya. Aku hidup dari beasiswa dan sisa uang bulanan yang dikirimkan orang tuaku di kampung. Mereka bukan orang berada, jadi aku tak ingin membebani. Setelah seminggu berkeliling, melihat iklan di grup Facebook dan bertanya ke teman-teman, akhirnya aku menemukan satu tempat yang cukup menjanjikan. Sebuah kosan putri di daerah Umbul Harjo, tak terlalu jauh dari kampus. Harga sewanya jauh lebih murah dari kos lain. Saat melihat iklannya, aku bahkan sempat mengira ini adalah jebakan atau prank. Tapi setelah memastikan ke pemilik nomor yang tertera, ternyata benar. Kos itu real, bisa dikunjungi kapanpun. Tanpa pikir panjang, aku datang ke lokasi. Dari luar, bangunan itu memang kelihatan tua. Cat temboknya mulai mengelupas, ada lumut di beberapa sisi, dan sebagian gentengnya tampak kusam. Tapi aku bukan tipe yang menilai tempat dari tampilan. Yang penting aman, tenang, dan tidak bocor saat hujan. Ibu kos yang menyambutku tampak ramah. Namanya Bu Ningsih, perempuan berumur sekitar 50-an. Ia tinggal di rumah kecil di sebelah kosan. Saat aku bilang ingin melihat kamar nomor 7, beliau sempat diam. Lalu, dengan suara agak pelan, ia bertanya, "Kamu yakin, Nak, mau lihat yang nomor 7? Kamar itu sudah lama kosong, loh." Aku hanya tertawa kecil. "Justru itu, Bu. Saya butuh kamar yang kosong. Kalau bisa langsung masuk hari ini." Bu Ningsih akhirnya mengangguk dan mengambil kunci. Kami berjalan melewati lorong sempit menuju kamar paling ujung. Kosan ini hanya terdiri dari 8 kamar. Beberapa tampak sudah ditempati, terlihat dari sandal-sandal dan ember di depan pintu. Tapi kamar nomor 7 terletak agak terpencil, dekat tangga belakang, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di depannya. Saat kunci dimasukkan ke lubangnya, aku sempat merasakan hawa dingin yang aneh. Tapi aku mengira itu karena lorongnya teduh dan agak tertutup cahaya matahari. Pintu berderit pelan saat dibuka. Di dalam, kamar itu tampak biasa saja. Cuma sedikit lebih gelap dibanding kamar lain karena hanya punya satu jendela kecil. Ada ranjang besi, meja belajar kayu, lemari sederhana, dan cermin tempel di dinding. "Saya bisa cat ulang dan bersihin sendiri, Bu," kataku. "Kalau kamu kuat, ya monggo," jawab Bu Ningsih sambil tersenyum. Tapi ada sesuatu dari senyumnya yang terasa janggal. Bukan karena senyumnya menyeramkan, tapi seperti senyum orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menyewa kamar itu untuk 6 bulan ke depan. Pembayaran dilakukan di muka, dan aku langsung mulai bersih-bersih. Ibu kos meminjamkan alat pel, sapu, dan kain lap. Selama beberes, aku menemukan beberapa hal yang membuat alisku terangkat.
Seperti ada bekas kertas doa-doa yang sudah sobek di balik lemari. Di bawah ranjang, aku menemukan pita rambut berwarna merah yang sudah kusam. Mungkin milik penghuni sebelumnya, pikirku. Tapi pita itu terlihat seperti baru jatuh beberapa hari lalu, padahal kamar ini katanya sudah lama kosong. Malam pertama berjalan agak aneh. Setelah selesai membereskan barang dan mandi, aku langsung merebahkan diri. Tubuhku lelah, tapi mataku tak kunjung bisa terpejam. Rasanya seperti tak nyaman. Aku memutar posisi bantal, menyalakan kipas angin, bahkan mencoba mendengarkan musik lewat earphone. Tapi tetap saja, mataku terus terbuka. Tepat pukul 2 malam, aku mendengar suara langkah kaki dari lorong. Bukan sekadar bunyi orang lewat. Tapi langkah itu pelan, seperti orang yang berjalan dengan berat. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku langsung duduk tegak, jantungku berdetak kencang. Kupasang telinga, tak ada suara ketukan, tapi ada bisikan kecil. Sangat kecil. Aku tak yakin dengan apa yang terdengar, tapi rasanya seperti suara perempuan. Kupaksakan diriku untuk diam dan tak bergerak. Aku bahkan menahan napas beberapa detik, takut suara nafasku terdengar oleh sesuatu. Langkah itu akhirnya menjauh. Perlahan, lalu menghilang. Pagi harinya, aku bertanya pada Bu Ningsih. Bu, semalam ada yang lewat depan kamar saya, ya? Beliau hanya menggeleng pelan. Mungkin cuma suara dari luar, Nak. Lorong itu memang suka bunyi sendiri. Aku diam. Rasanya aku tak percaya. Langkah itu terdengar sangat jelas. Tepat di depan pintuku. Tapi aku menahan diri untuk tidak berpikir terlalu jauh. Mungkin aku hanya kelelahan. Mungkin itu cuma efek dari tubuh yang belum terbiasa dengan tempat baru. Namun, malam-malam berikutnya justru semakin membuatku bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di kamar nomor 7 ini? Setelah malam pertama yang membuatku susah tidur, aku mulai mencoba membiasakan diri dengan suasana kamar baruku. Siang hari, kamar nomor 7 terasa seperti kamar biasa. Aku bisa membuka jendela, membiarkan angin masuk, dan mendengarkan suara burung dari halaman belakang. Aku bahkan sempat berpikir kalau aku hanya terlalu sensitif, bahwa suara langkah malam itu hanyalah halusinasi atau imajinasi dari rasa lelah. Tapi semuanya berubah di malam ketiga. Sekitar pukul 11 malam, saat aku sedang mengerjakan skripsi di depan laptop, tiba-tiba saja listrik kamar mati. Hanya kamar nomor 7 yang gelap. Kamar lain masih menyala. Aku memastikan saklar, mencoba mencolok dan mencabut kabel, tapi tidak ada yang berubah. Aku memutuskan tidur saja sambil menunggu besok pagi untuk melapor ke Bu Ningsih. Dalam gelap itulah, aku mencium bau yang sangat kuat. Bau bunga melati. Awalnya samar, tapi kemudian semakin menusuk hidung. Aku bangun, mencari-cari sumbernya. Tidak ada bunga di dalam kamar. Tidak ada pengharum ruangan. Tapi baunya benar-benar nyata. Lalu terdengar suara, pelan, seperti seseorang sedang menangis. Tangisan itu sangat lirih, namun memilukan. Suara itu tidak datang dari luar. Tidak juga dari kamar sebelah. Tapi dari dalam kamar. Lebih tepatnya, dari kolong ranjang. Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri untuk menunduk. Tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya lantai yang dingin dan gelap. Kupaksakan tubuhku berbaring. Tapi tangisan itu tidak pergi. Bahkan semakin jelas. Seperti seseorang yang sedang bersembunyi dan sangat kesepian.
Keesokan paginya aku bertanya ke salah satu penghuni lain, namanya Indah. Ia tinggal di kamar nomor 5. Seorang mahasiswi juga, angkatan bawah. Aku mencoba bercerita dengan hati-hati, berharap dia tidak menertawakanku. Nomor 7, katanya, alisnya langsung naik. Itu kamar yang, katanya angker, Mbak. Aku juga nggak terlalu tahu, sih. Cuma katanya dulu pernah ada yang tinggal di situ. Terus, ya, bunuh diri. Aku membeku. Bunuh diri? Tanyaku pelan. Indah mengangguk. Iya. Tapi itu dulu banget. Sebelum aku ngekos di sini. Waktu itu sih heboh. Tapi sejak ibu kos renovasi sedikit, kamar itu udah lama dikosongin. Kenapa dikosongin? Ya, katanya kalau ada yang tinggal, suka nggak betah. Ada yang mimpi aneh, ada yang ketindihan terus, macam-macam. Malam keempat, aku memutuskan merekam suara di kamar saat tidur. Aku letakkan ponsel di meja belajar, aktifkan perekam, lalu rebah di ranjang sambil berdoa dalam hati. Besok paginya, dengan jantung berdebar, aku memutar rekamannya. Suara pertama adalah kipas angin yang berputar. Lalu terdengar detak jarum jam. Semua normal. Sampai menit ke-42. Ada suara langkah. Sama seperti yang kudengar malam pertama. Lalu, terdengar suara perempuan. Sangat lirih, tapi jelas. Kamu juga sendirian, kan? Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Rekaman itu hanya sekitar 2 jam, tapi rasanya lebih dari cukup untuk membuatku yakin ada sesuatu di kamar ini. Dan itu bukan manusia. Aku menghadap Bu Ningsih pagi itu. Awalnya beliau mencoba mengelak. Tapi setelah aku memaksa, ia menghela napas panjang. Kamar itu dulu dihuni anak perempuan. Mahasiswa juga. Namanya Sari. Aku menelan ludah. Dia bunuh diri karena putus cinta. Pacarnya ternyata selingkuh dan nikah diam-diam. Sari depresi. Ditinggal tanpa kabar. Sampai akhirnya, dia gantung diri di balik pintu kamar itu. Bu Ningsih menunjuk ke pintu kamarku. Waktu ditemukan, tubuhnya sudah bau. Mulutnya membiru. Di tangannya masih memegang surat yang penuh bercak darah. Sejak itu, kamar itu saya kosongkan. Tapi, ada saja yang tetap pengen tinggal karena harganya murah. Dan hampir semuanya nggak tahan lebih dari 3 malam. Aku ingin pindah hari itu juga. Tapi tugas kampus membuatku harus bertahan setidaknya sampai akhir minggu. Malam kelima adalah malam terburuk. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena tubuhku terasa berat. Seperti ada yang duduk di atas dadaku. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara. Tapi aku sadar. Aku melihat sosok perempuan duduk di atas tubuhku, wajahnya pucat, rambut panjang menutupi wajah, dan dari mulutnya mengalir darah. Dia hanya diam, memandangku dari balik rambutnya. Aku ingin berteriak. Tapi suara seolah tercekat di tenggorokan. Akhirnya, tubuhku bisa bergerak setelah aku memaksakan membaca doa dalam hati. Sosok itu menghilang. Tapi aku masih bisa mencium bau melati menyengat, bercampur dengan bau amis, darah. Aku menangis malam itu. Benar-benar tak sanggup lagi. Tapi anehnya, tubuhku seperti dikurung rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Seolah, meski aku tahu harus pergi, ada sesuatu yang menahanku.
dan malam itu belum selesai. Saat aku melihat ke arah cermin, aku melihat diriku berdiri di belakang, memandangiku dengan mata merah dan senyum lebar. Aku pingsan di tempat. Aku tidak ingat persis bagaimana caraku terbangun setelah pingsan malam itu. Yang kuingat hanyalah cahaya matahari pagi menembus jendela kecil, menyilaukan mataku, dan tubuhku terasa dingin, seperti semalaman tidur di atas ubin. Ketika aku membuka mata sepenuhnya, aku tersadar, aku tergeletak di lantai dekat cermin. Yang lebih menyeramkan lagi, cermin itu kini tampak retak di bagian atas. Retaknya seperti goresan kuku, 3 garis panjang melengkung, dan samar-samar membentuk sesuatu yang mirip wajah tersenyum. Aku langsung mengemasi barang. Aku tak mau tinggal 1 malam pun lagi di tempat ini. Tapi saat aku bergegas ke pintu untuk pergi, gagang pintunya tidak bisa diputar. Kukunci dari dalam, ya? Kupikir begitu. Tapi anehnya, kunci sudah terlepas. Gagang bisa berputar, tapi pintunya tetap tidak terbuka. Seolah terkunci dari luar. Panik mulai menjalar. Aku menggedor pintu. Berkali-kali. Berteriak minta tolong. Tapi tak ada satupun penghuni lain yang datang. Bahkan tidak terdengar suara dari lorong. Kosan ini seolah sunyi total. Sunyi yang tidak wajar. Lalu terdengar lagi suara langkah dari luar pintu. Langkah pelan. Berhenti tepat di depan pintu. Aku merapatkan telinga ke kayu pintu dan menahan napas. Tok, tok. 3 ketukan pelan. Disusul bisikan. Jangan pergi dulu. Temani aku sebentar lagi. Seketika, hawa kamar berubah. Udara menjadi pengap. Mataku mulai berkunang-kunang. Aku mundur ke tengah ruangan, tubuhku gemetar. Dan saat itu, terdengar suara nyanyian. Perempuan menyanyikan lagu Jawa yang tidak kupahami artinya. Liriknya lirih, namun nadanya menyayat. Suara itu datang dari arah cermin. Aku tidak berani menatap cermin itu langsung. Tapi aku tahu, dia ada di sana. Memandangku. Lagu itu perlahan berubah menjadi tangisan. Dan kemudian, tawa. Tawa kecil. Pelan. Tapi begitu menusuk telinga. Dalam kondisi setengah linglung, aku membuka laci meja belajar. Mencari apapun yang bisa kupakai untuk memecahkan jendela kecil. Di dalam laci itu, aku menemukan selembar kertas tua dan foto. Foto seorang perempuan muda. Rambut panjang. Tersenyum. Di balik fotonya, tertulis, "Aku hanya ingin dicintai dengan tulus. Tapi aku ditinggal, diselingkuhi, dan dibuang seperti sampah. Kalau cinta itu tidak adil, maka lebih baik aku tak hidup lagi." Sari. Tanganku gemetar saat membaca tulisan itu. Ini tulisan asli dari penghuni terakhir kamar ini. Yang bunuh diri. Yang sekarang mungkin belum benar-benar pergi. Pintu kamar baru bisa terbuka saat azan maghrib berkumandang. Seolah kutukannya punya waktu kerja. Begitu suara azan masuk ke kamar, gagang pintu bisa dibuka dengan mudah. Aku langsung keluar, membawa semua barang seadanya. Bahkan aku tinggalkan tas dan baju-bajuku. Aku hanya ingin pergi. Sejauh mungkin. Tapi keanehan belum berakhir. Semalam setelah aku pindah ke kosan baru, aku mimpi buruk. Mimpi berjalan di lorong kos lama itu. Langkahku berat, dan setiap pintu tertutup, kecuali satu. Kamar nomor 7.
pintu itu terbuka sedikit, seolah mengundangku masuk. Dalam mimpiku, aku tidak bisa melawan. Kakiku terus melangkah. Dan saat aku membuka pintunya sepenuhnya, aku melihat diriku sendiri di dalam. Duduk di atas ranjang. Rambutku berantakan. Mataku kosong. Tiba-tiba, sosok Sari muncul dari balik cermin dan berbisik. Kalau kamu pergi, aku tetap akan ikut. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat dan dada sesak seperti habis tenggelam. Keesokan harinya, aku kembali ke kos lama hanya untuk mengambil sisa barang yang tertinggal. Bu Ningsih menyambutku dengan tatapan sedih. Saya minta maaf, nak, katanya lirih. Saya pikir kamu bisa kuat. Saya kira kamu bisa mengabaikan semua itu seperti anak-anak yang lain. Kenapa ibu nggak bilang dari awal? Saya takut tidak ada yang mau tinggal di sini lagi. Semua orang butuh tempat. Termasuk dia. Aku menatap mata Bu Ningsih. Ibu tahu Sari belum pergi, kan? Beliau mengangguk pelan. Saya sudah pernah panggil Ustaz. Sudah dibacakan surat-surat. Tapi, dia tetap ada. Katanya, jiwanya belum tenang karena kematiannya tidak diterima oleh siapapun. Termasuk keluarganya sendiri. Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan pada Sari. Tapi bagian lain ingin lari dan tidak ingin terlibat apapun lagi. Sebelum aku pergi, Bu Ningsih memberikanku sebuah kalung. Ini kalung milik Sari. Dia selalu memakainya. Mungkin, ini bisa menenangkan dia. Atau sebaliknya. Aku mengambilnya ragu-ragu. Kalung itu sederhana. Liontin bundar berisi bunga melati kering di dalamnya. Malam itu, aku letakkan kalung itu di meja dan memandanginya. Entah kenapa, aku merasa dia masih mengikutiku. Bayangan di cermin. Bau melati yang muncul tiba-tiba. Bahkan, sesekali aku mendengar isakan pelan saat mandi. Bukan dari luar, tapi dari dalam cermin kamar mandi di kos baruku. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi menjadi Rina yang sama. Sekalipun secara fisik aku berhasil pindah, tapi secara batin, aku tidak benar-benar bebas dari kamar nomor 7. Aku mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Skripsi kujalani dengan tertatih, tidur malam hanya menjadi upacara menunggu mimpi buruk, dan bahkan siang hari pun, aku kerap mendengar suara tangisan samar, entah dari mana asalnya. Kosan baruku lebih modern, terang, dan ramai. Tapi setiap malam, aku masih terbangun pada jam yang sama, pukul 2 dini hari. Mataku terbuka begitu saja, tanpa alasan. Dan saat aku memeriksa sekitar, segalanya terlihat normal. Kecuali satu hal, cermin kecil di sudut meja selalu berembun. Seolah seseorang bernapas di depannya. Aku sempat mencoba memecahkan cermin itu. Tapi besoknya, aku menemukan pecahannya utuh kembali, tak retak sedikit pun. Kalung yang diberikan Bu Ningsih masih kusimpan, disimpan dalam laci terdalam dan tak pernah kugunakan. Tapi suatu malam, saat aku terbangun, aku melihat kalung itu tergantung di gagang pintu kamarku. Aku yakin sekali aku tidak pernah mengeluarkannya lagi. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk menghubungi ustaz lokal, Pak Kiai Mahfud, seorang tokoh agama yang sering membantu pengusiran makhluk halus di daerah kampusku. Aku ceritakan semuanya. Dari langkah kaki, tangisan, bau melati, hingga mimpi yang selalu membawa kembali ke kamar nomor 7. Setelah mendengarkan, Pak Mahfud hanya mengangguk pelan dan berkata, jiwanya masih terikat dengan tempat itu.
Kamu terlalu dalam masuk ke dunianya. Aku bingung. Dunianya. Perempuan itu tidak benar-benar mati. Bukan ruhnya yang gentayangan, tapi bekas energinya. Dendam, sedih, dan rasa dikhianati, semua itu menjadi pintu yang bisa membuatnya tetap eksis di dimensi ini. Apalagi kalau seseorang ikut terhubung. Terhubung gimana? Pak Mahfud menatapku tajam. Lewat cermin. Lewat mimpi. Dan lewat simpati. Kamu merasa kasihan padanya, kan? Aku mengangguk pelan. Itulah yang membuat dia bisa menempel padamu. Aku diberi air doa dan diminta membakar kalung milik Sari. Aku menurut. Tapi malam itu adalah malam terakhir yang takkan pernah kulupakan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mimpi lagi. Tapi kali ini terasa lebih nyata. Aku tidak hanya berjalan di lorong kos lama. Tapi aku menjadi bagian dari kamar itu. Aku melihat diriku sendiri, duduk di ranjang kamar 7, mengenakan pakaian tidur Sari. Di cermin, aku melihat bukan wajahku, tapi wajah Sari. Ia tersenyum. Tapi di belakangnya, bayangan lain muncul. Sosok laki-laki. Laki-laki itu tinggi, mengenakan jaket hitam, wajahnya samar. Tapi dari posturnya, aku tahu dia bukan manusia biasa. Dia mendekati Sari dari belakang, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Aku tak bisa mendengar jelas, tapi wajah Sari berubah. Sedih, marah, dan menyerah. Kemudian semuanya gelap. Aku terbangun di lantai. Tapi bukan di kamar kos baruku. Aku ada di kamar nomor 7. Dalam dunia mimpi yang terasa seperti nyata. Pintu terkunci. Cermin di dinding bersinar samar. Dan dari balik cermin, tangan muncul. Tangan perempuan menarikku. Aku berteriak. Tapi tak ada suara. Aku berusaha menahan tarikan itu, tapi perlahan tubuhku tertarik masuk ke dalam cermin. Lalu, seseorang membangunkanku. Aku membuka mata. Pak Mahfud berdiri di depan ranjangku, dikelilingi bau menyan dan asap putih. Di sekitarku, ada ibu kos baruku dan 2 penghuni lain. Mereka bilang aku menjerit-jerit dan menggaruk wajahku sendiri selama 1 jam. Pak Mahfud mengatakan aku nyaris tersedot sepenuhnya ke dimensi cermin. Kalung milik Sari dibakar malam itu juga. Api yang menyala dari logam liontin itu bukan warna biasa. Biru keunguan. Dan dari tengah api, terdengar bisikan. Kenapa kamu tinggalkan aku, Rin? Setelah itu, semuanya mulai mereda. Tak ada lagi suara, bau, mimpi, atau cermin berembun. Aku bisa tidur kembali seperti manusia normal. Namun, cerita ini belum berakhir. 3 minggu setelah kejadian itu, aku menerima pesan dari Indah, penghuni kos lama yang masih tinggal di sana. Ia hanya menuliskan, "Rin, kamar 7 dibuka lagi. Ada anak baru yang masuk. Namanya Ayu. Tapi baru 2 malam, dia udah ngomong sendiri di kamar. Tadi pagi, kami lihat dia duduk di depan cermin sambil senyum sendirian. Tangannya berdarah. Tapi katanya, dia nggak mau aku pergi." Hatiku mencelos. Rasa ngeri itu muncul lagi. Kupikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata, kamar itu tidak pernah benar-benar kosong. Hari ini, 2 tahun setelah kejadian itu, aku sudah lulus dan pindah ke kota lain. Tapi setiap kali aku melihat cermin,
Aku selalu memeriksa 2 kali. Takut ada bayangan lain yang muncul di belakangku. Dan pesan untukmu yang membaca atau mendengarkan cerita ini. Jangan sepelekan kamar kosong di kosan lama. Jangan anggap murah itu selalu untung. Dan kalau kamu mencium bau melati tengah malam, jangan berani menatap ke cermin. Siapa tahu, dia belum pergi.